Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Masih pembelajaran di rumah untuk mengurangi dampak dari COVID-19. Anak-anak Ibu di kelas 6C yang Ibu sangat sayangi, kita kembali lagi dalam pelajaran tematik tema 1 subtema 1 muatan IPA. Baik, dalam hal ini Ananda bisa membuka buku tematiknya atau LKS-nya di halaman 6 dan halaman 16. Halaman 6 dan halaman 16. Baik, kita langsung saja. Ternyata dalam pertumbuhannya, perkembangbiakan tumbuhan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu dengan cara generatif. Seperti yang kalian lihat pada halaman 6. Ini ada link, kalian bisa klik di sini atau cari di sini tentang video pembelajaran generatif tumbuhan secara generatif. Lalu kalian bisa pahami lebih lanjut lagi dengan video yang ditampilkan. Ibu lanjutkan. Pada halaman 6 diterangkan bahwa tumbuhan berkembang biak secara generatif yaitu dengan proses penyerbukan. Biasanya perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Melekatnya serbuk sari ke kepala putik merupakan proses penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan dan berada pada bunga. Ya, seperti ini. Dan bagian-bagian bunga ada yang disebut dengan mahkota, ini mahkota. Biasanya mahkotanya berwarna-warni. Kemudian benang sari itu adalah yang ini. Kalau di dalam tumbuhan merupakan sel kelamin jantan ya. Kembali lagi ke yang tadi. Kemudian putik di sini, yang ini. Ini adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Kemudian yang ini yang ke bawah disebut dengan kelopak bunga. Kemudian yang di dalam sini disebut dengan bakal biji. Nanti kalau misalkan terjadi penyerbukan antara benang sari jatuh ke kepala putik, kemudian masuk melalui perkembangannya bulu serbuk, masuk ke dalam bakal buah, di sini akan ada bakal biji. Sedangkan ini adalah dasar bunga dan ini tangkai bunga, tidak ditulis di sini ya. Oke. Hasil pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Itulah yang disebut dengan buah yang kita makan. Ada yang menyimpan cadangan makanannya pada buah, maka buahnya dipergunakan dan dimanfaatkan oleh manusia menjadi bahan makanan. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif, contohnya padi, jagung, mangga, durian, dan jambu. Dan yang biasanya berkambium bisa dilakukan dengan vegetatif buatan. Selanjutnya. Perkembangan tanaman yang kedua, yaitu dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Jadi tidak ada penyerbukan, juga tidak ada pembuahan di sini. Artinya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, serbuk sari dan kepala putik tidak bertemu. Nah, ini biasanya dilakukan dengan bantuan makhluk hidup lainnya. Contohnya hewan atau manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami.
contohnya tunas, biasanya ini ya. Nah, langsung aja kita jawab untuk ayo berlatihnya. Di sini diminta tuliskan cara perkembangbiakan tanaman berikut. Nah, ini dengan cara tunas. Ini tunasnya. Nah, nih. Jadi kalau pohon pisang ini sudah ada jantung pisang, kemudian udah berbuah, jantung pisangnya menjadi buah, maka ini akan mati. Nanti muncul tunas lagi di sebelah kanan atau kirinya, atau depan atau belakangnya. Tunas baru. Nah, ini disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas. Kemudian ada dengan spora. Contohnya itu jamur. Kemudian paku-pakuan biasanya. Nanti dari daunnya akan mengeluarkan semacam biji-biji spora dari sorusnya. Kita sudah belajar dari pembelajaran di BDR TVRI kemarin. Kemudian umbi. Umbi itu seperti umbi lapis pada bawang. Nah, ini bawang, tumbuhan bawang ya. Ini daun bawang, kemudian ini bawangnya, ini biasanya berkembang biak dengan umbi lapis. Ada juga disebut dengan umbi akar, seperti ini kentang. Umbi akar, kentang. Kemudian ada juga rizoma dan geragi. Ini dia. Nah, ini rizoma, kemudian ini geragi atau stolon. Ini rizoma ini biasanya jahe, pon-ponan ya, jahe, kunyit, lengkuas, laos sama hampir sama dengan lengkuas. Hanya beda sedikit warnanya, agak lebih pucat ke laos dan lebih merah ke lengkuas. Kemudian yang ini rumput teki. Nah, rumput yang biasanya bandel di halaman rumah, ini rumput teki. Berkembang biaknya dengan stolon atau geragi. Kemudian jagung. Nah, jagung ini. Ini jagung berkembang biaknya dengan biji ya, generatif biasanya itu. Oke, untuk latihannya kita sudah bisa kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, perkembangan vegetatif buatan ini biasanya dibantu oleh manusia. Nah, sengaja dibuat untuk menyatukan sifat-sifat daripada induknya yang lebih unggul. Misalkan ada tumbuhan mangga, dia tidak terlalu tinggi, kemudian daging buahnya besar, bijinya kecil. Nah, ada dari dua mangga, yang satunya tinggi, yang kemudian daging buahnya banyak, tetapi bijinya juga besar. Nah, yang satunya lagi pohon mangganya tidak terlalu tinggi, buahnya juga dagingnya tipis, kemudian bijinya tipis. Nah, ini akan kita combine atau kita gabungkan menjadi individu yang kita pengennya tumbuhan mangganya tidak terlalu tinggi, daging buahnya banyak, tebal, tapi bijinya tipis. Nah, ini bisa dengan cara mencangkok dua buah individu untuk mengambil satu sifat-sifat yang individu baru yang lebih unggul. Bisa juga dengan cara disambung, batangnya disambung seperti apa ini ya? Pohonan yang berkambium. Okulasi, merunduk, dan kultur jaringan. Kultur jaringan ini pertanian yang lebih modern. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kira-kira itu dari perkembangbiakan vegetatif alami. Contoh-contoh tumbuhannya dan latihannya sudah bisa anak-anak tuliskan yang tadi Ibu jelaskan. Ya, oke. Nah, tambahan untuk mengerjakan tugas, Ibu akan jelaskan lagi bahwa tanaman nanas, kata ada pada soal ya, jadi Ibu akan bantu untuk tanaman nanas dapat berkembang biak dengan cara vegetatif maupun secara generatif. Vegetatif yang mana? Vegetatif yang alami. Biasanya kita bisa bantu ya dengan tanaman nanas dapat di vegetatif buatan yang dilakukan oleh manusia dengan cara stek batang
atau kalau sendiri dia alami dengan tunas buah, tunas batang maupun tunas akar. Tapi dibantu oleh manusia. Jadi dia termasuk vegetatif buatan yang dibantu oleh manusia, tunas buah, tunas batang, tunas akar. Sedangkan untuk stek batangnya juga dibantu oleh manusia. Untuk generatifnya dia akan ada bunganya, kemudian menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Baik, itu saja dari pembelajaran muatan IPA yang sebelumnya sudah ada di TVRI waktu kita minggu lalu BDR. Ibu akhiri dengan pantun perpisahan. Ada mangga, ada nenas, ada vegetatif alami, dan ada vegetatif buatan. Ibu akhiri dengan tugas, yaitu di halaman berapa ya? Halaman subtema, penilaian subtema di halaman 30, cukup mengerjakan A dan B. Ya, A dan B saja. Kalau dilihat di LKS yang ini. Objektifnya atau pilihan ganda dan isian singkatnya. Yang ini tidak, yang C tidak. Jadi A dan B saja. Terima kasih sudah mau mengerjakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi